Saya ingin membahas kasus yang sedang hangat di mana seorang remaja membunuh seorang balita. Tinjauan saya berikut ini tidak merupakan gambaran persis apa yang sedang terjadi pada kasus tersebut. Saya meninjau memberikan gambaran umum saja. Setiap orang di alam bawah sadarnya ada kealamiahan untuk agresi. Agresi itu menyerang. Jadi di alam bawah sadar kita ada tombol yang tulisannya agresi, menyerang. Contoh, ini agresi yang halus ya. Nyindir, jelek-jelekin orang, itu kan agresi, menyerang. Memfitnah, hingga akhirnya yang paling mentok membunuh. Makanya ada kata-kata memfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Sebenarnya lebih kejam membunuh karena membunuh kan mati. Tapi kok sampai muncul kata-kata memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Karena di saat orang difitnah, dia sudah mati sebenarnya jiwanya. Walaupun badannya masih hidup. Itu kayak zombie tuh. Jiwanya mati. Nah, kematian jiwanya ini akan menyebabkan kematian-kematian lainnya. Seperti dia juga berkemungkinan besar akan memfitnah orang lain. Jadi orang-orang yang memfitnah kita dengan zolimnya, kemungkinan besar dulu dia juga korban fitnahan. Mati jiwanya sehingga dia ingin mematikan jiwa kita juga. Enggak kok, ada tuh temanku yang korban fitnahan tapi dia nggak memfitnah ke orang lain. Ada dua jalur. Ada orang yang makannya keluar, ada orang yang makannya ke dalam. Orang yang difitnah, tapi dia nggak membalas, dia nggak meneruskan luka batin ke orang lain. Di masa depan dia nggak memfitnah orang lain. Kemungkinan dia makannya ke dalam, jadi penyakit, gangguan tidur, psikosomatik, dan lain sebagainya. Memang tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang jiwanya spiritual banget. Saking dekatnya sama Tuhan, saking bagus ibadahnya, dia disakiti, dizolimi, difitnah, dicaci maki, dihakimi. Namun dia tetap tenang dan sabar. Karena dia tahu itu ujian. Ada orang seperti ini tapi jarang gitu. Orang-orang yang terluka batinnya, orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang pernah menjadi korban diserang, orang-orang yang mendapat ketidakadilan, orang-orang yang terlalu diinjek-injek, ada kemungkinan dia akan melakukan agresi, dia akan menjadi pelaku berikutnya. Ditambah apalagi kalau dia sering melihat tayangan tentang agresi, tentang penyerangan. Entah film horor atau tayangan-tayangan brutal, aksi-aksi kekerasan. Orang yang tidak pernah terlalu terzolimi saja, dengan sering menonton film-film kekerasan, penyerangan atau horor, ada kemungkinan dia akan meniru. Karena jiwa manusia itu dibangun, terbentuk dari apa yang dilihat dan didengar. Makanya ada batasan-batasan tayangan untuk anak-anak di bawah umur. Karena pada masa-masa belia itu masa-masa pembentukan jiwa, karena faktor peniruan itu paling tinggi, paling besar kontributornya. Dari informasi yang saya terima, katanya ada masalah broken home. Ada perpisahan ayah dan ibunya. Itu katanya, ya. Silakan dikoreksi kalau saya salah. Faktor lingkungan. Nah, lingkungan seperti apa? Saya belum menelusuri. Bisa jadi lingkungan yang dimana di sana aksi kekerasan, aksi bullying itu biasa. Saya pernah tinggal di sebuah kampung di mana anak-anak di situ bercandaannya dorong-dorong kepala itu biasa. Di mana ada anak yang kurang disukai, lalu 2-3 orang mendatangi, mendorong hingga jatuh, itu biasa oleh mereka. Apakah lingkungan yang seperti itu atau lingkungan sejenis lainnya saya tidak tahu. Apa yang dilihat dan didengar, ini bicara lingkungan dan pola asuh. Jadi apa yang diterima, itu akan membentuk pola-pola psikologis tertentu. Ditambah apalagi secara internal ada gambar diri yang rusak. Secara internal menyimpan, memendam
rasa marah, rasa kesal, rasa kecewa. Jadi rasa kecewa yang terpendam, rasa marah yang terpendam, ini akan menjadi supir, driver untuk melakukan apa yang dia pernah lihat. Tayangan kasar itu, tayangan agresi itu. Atau dia pernah lihat papa mamanya berantem, papanya pernah memaki ibunya, mamanya pernah menyerang ayahnya misalkan. Tayangan-tayangan itu menjadi bahan baku, menjadi bensin yang masuk ke sebuah kendaraan di mana supirnya adalah luka batin. Supirnya adalah kesedihan dia yang terpendam. Jadi supaya mudah begini. Seorang anak yang sering melihat bapaknya menyakiti ibunya, memukul, menempeleng ibunya misalkan ya. Itu bahan baku. Bahan baku contoh-contoh perilaku yang akan dia lakukan ketika suatu saat luka batin, kemarahan, kekecewaan terpendamnya sudah nggak sanggup dibendung, akan terrealisasi, termanifestasikan melalui bahan baku, memori-memori yang dia pernah serap. Oh, boleh mukul, oh boleh menyakiti gitu. Nah, pada kasus tersebut, sampai seorang remaja membunuh seorang balita, ini menurut saya loh ya, ada agresi terpendam selama ini. Mungkin, saya bilang mungkin ya, saya tidak memastikan bahwa ini pasti. Dia sering melihat pertengkaran, kekerasan, entah ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, entah dia lihat tetangga melakukan itu, entah dia lihat teman-teman beraksi kekerasan seperti itu, entah yang dia lihat di TV, tayangan-tayangan yang tidak layak dia tonton, itu masuk menjadi perbendaharaan. Nah, ini berakumulasi, bercampur aduk, ibarat masakan, bercampurlah bumbu-bumbu lain, bercampurlah bahan-bahan materi lain, yaitu sebelnya dia, bencinya dia pada ayah atau ibu misalkan. Karena setahu saya, anak yang diasuh pasca broken home, pasca perpisahan orang tua, jarang yang kemudian harmonis-harmonis aja. Biasanya anak yang ikut ibu saja, ikut ayah saja, akan terjadi perubahan nuansa. Misalkan ibu tiba-tiba galak, padahal dulu lembut waktu masih sama ayah. Atau ada anak yang ikut ayahnya saja, ayahnya jadi makin parah, marah-marah ke dia. Terjadi pergeseran pola asuh. Ya memang nggak gampang yang dulunya berdua, kerjasama, sekarang tinggal satu saja. Karena sampai selamanya ibu nggak pernah bisa jadi ayah. Sampai selamanya ayah nggak bisa jadi ibu gitu. Saya nggak bilang bahwa anak yang diasuh dalam single mom, dalam single daddy, itu tidak bahagia. Tidak semua, ada juga yang bahagia. Ya, jadi menurut saya ada luka batin terpendam yang pada taraf tertentu sudah nggak bisa dibendung oleh jiwanya, bersatu padu menjadi satu masakan dengan tayangan-tayangan kekerasan yang dia pernah lihat, lalu kemudian tombol agresi ditekan kenceng banget, yang mungkin tadinya hanya dimaksudkan untuk mengejek, mendorong, membuli, tapi waktu ditekannya tombol agresi, itu kekencengan nekennya, sehingga terjadilah pembunuhan. Kan tadi di awal saya ngomong bahwa dari yang ringan, yaitu hanya mengejek, itu kan agresi, sampai yang paling tinggi, itu membunuh. Mas, tapi kan katanya itu sudah direncanakan. Nah, perencanaan-perencanaan yang dia gambar itu memang adalah imajinasi. Nah, imajinasi itu dia dapat dari mana? Dari tayangan. Entah TV, film, YouTube. Dari mana lagi? Dari kejadian-kejadian yang dia pernah lihat. Atau kata-kata tertentu yang membentuk imajinasi. Misalkan ada orang tua kalau marah ke anak, tak usir kamu ya. Tak ikat kamu ya di pohon. Tak pukul kamu, tak tempeleng kamu ya. Nah, walaupun cuma kata-kata, namun itu kan membentuk imajinasi. Jadi waktu dia menuangkan di kertas imajinasi itu, wah itu seperti pengukuhan bahwa dia akan melakukan itu. Makanya sebelum masuk ke pernikahan memang perlu bebenah dulu supaya kita itu cukup sehat jiwanya untuk nurturing. Sangat tidak aman bila banyak luka batin terus menikah karena anak akan jadi korban cepat atau lambat, dan ketika anak jadi korban berkemungkinan anak orang lain bisa juga jadi korban. Korban bullying misalkan. Baik demikian, semoga tinjauan saya ini bermanfaat. Sekali lagi, tinjauan saya ini hanya pandangan umum, bukan berarti adalah persis menggambarkan akar psikologis yang dialami oleh kasus yang sedang terjadi ya. Terima kasih.